Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bapak, kelas 12. Hari ini kita akan membahas mengenai materi selanjutnya pada bab materi genetik. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai komponen materi genetik. Kemudian selanjutnya kita juga sudah membahas mengenai proses sintesis protein. Nah, ini adalah proses terakhir atau subbab terakhir pada materi genetik, yaitu proses replikasi DNA atau proses penggandaan DNA. Oke, kita lihat materinya. Oke, seperti yang sudah Bapak sebelumnya pernah bahas di pertemuan ketika kita membahas mengenai materi sintesis protein, ketika kita melihat mengenai diagram daur hidup suatu sel, ada G1, ada G2. Di antara G1 dengan G2 itu ada tahapan yang ditandai dengan huruf S atau sintesis. Bukan sintesis protein, tetapi yang dimaksud di sini adalah sintesis DNA. Atau kita bahas pada pertemuan kali ini disebut juga dengan tahapan replikasi DNA atau penggandaan DNA. Mengapa replikasi DNA ini penting? Setiap makhluk hidup itu akan mempunyai keturunan. Dan keturunannya itu kalau bisa harus mempunyai sifat yang sama dengan induknya, tidak boleh berbeda. Maka pada tahapan pembelahan sel tidak hanya ada satu ya, ada beberapa tahapan pembelahan, ada beberapa macam pembelahan sel. Ada yang disebut dengan amitosis atau pembelahan biner, ada mitosis, kemudian ada meiosis, di mana tahapan replikasi DNA ini akan dipersiapkan oleh suatu sel ketika sel itu sudah sampai tahapan kedewasaan atau G2, dan sel itu akan memperbanyak dirinya. Jaringan itu akan memperbanyak selnya, sehingga sel-sel diminta untuk memperbanyak diri, sehingga proses replikasi DNA ini perlu dilakukan. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita coba lihat video dulu. Oke, ini ada video yang sudah Bapak persiapkan. Mohon untuk diamati dan diperhatikan. Selamat menyaksikan. DNA merupakan molekul yang terdiri dari dua untaian saling berpilin dan berputar-putar satu sama lain dalam bentuk heliks ganda. Tiap helainya terbuat dari 4 bahasa kimia yang berurutan dan diwakili oleh huruf A, C, G, dan T. Kedua untaian tersebut saling melengkapi satu sama lain. Artinya, dimanapun ada T dalam satu untaian, pasti ada huruf A pada untaian yang berlawanan. Dan dimanapun ada C, pasti ada G di untaian lainnya. Setiap helai DNA memiliki ujung 5 aksen dan 3 aksen yang merupakan nama lain dari untaian atas. Tiap helainya menuju ke arah saling berlawanan. Sehingga lawan dari untaian atas yaitu ujung 3 aksen dan 5 aksen yang merupakan nama lain dari untaian bawah. Itulah yang dapat menentukannya. Bagaimana setiap untaian DNA dapat direplikasikan? Langkah pertama dalam replikasi DNA yaitu memisahkan dua untaian. Proses ini dinamakan enzim atau nama lain membuka resleting yang dilakukan oleh enzim helikase. Hasilnya dapat berupa bentuk di bagian dalam yang dinamakan dengan garpu replikasi. Helai yang berpisah masing-masing menyediakan template untuk membuat untaian DNA baru. Setelah tiap helainya berpisah, tiba-tiba datanglah enzim primase mengikat untaian DNA bagian atas untuk memulai prosesnya dengan cara menarik nukleotida RNA dari luar ke dalam untuk dicocok-cocokkan seperti puzzle. Enzim ini sebagian kecil membuat helaian RNA untuk mengikat sebagian untaian DNA bagian atas yang disebut primer. Bagian tersebut merupakan pusat awal dalam pembentukan untaian DNA baru. Kemudian, tiba-tiba datanglah enzim DNA polimerase untuk mengikat primer yang akan membuat untaian DNA baru. Enzim DNA polimerase hanya bisa menambahkan nukleotida DNA ke satu arah dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen.
Untaian DNA baru ini disebut leading strand atau untaian paling maju yang dibuat secara terus-menerus. Enzim DNA polimerase berfungsi menambahkan nukleotida satu persatu ke arah 5 aksen sampai ke arah 3 aksen. Sedangkan pada bagian daerah lain di untaian bawah terdapat lagging strand atau untaian yang tertinggal sehingga tidak dapat membuat secara terus-menerus seperti untaian di bagian atas. Karena tiap untaian berjalan ke arah yang berlawanan, untaian di bawah ini hanya dihinggapi enzim DNA polimerase sebagai pembuat untaian DNA dalam serangkaian kecil saja yang disebut fragmen Okazaki. Setiap dari fragmen tersebut dimulai dengan pembentukan RNA primer oleh enzim primase. Kemudian, enzim DNA polimerase akan menambahkan nukleotida DNA dari luar mengikat DNA induk bagian bawah dari arah 5 aksen ke arah 3 aksen. Selanjutnya, enzim primase akan menambahkan RNA primer kembali dengan jarak yang lebih jauh di daerah lagging strand. Kemudian, fragmen Okazaki dibuat lagi oleh enzim DNA polimerase. Dan kemudian prosesnya diulangi lagi seperti tadi. Setelah DNA baru terbuat, enzim eksonuklase akan menghilangkan semua RNA primer di kedua DNA yang terbuat. Setelah itu dilanjutkan lagi oleh enzim DNA polimerase untuk mengisi celah kosong yang tertinggal. Terakhir, enzim DNA ligase menyegel tiap-tiap fragmen DNA yang terbuat di kedua DNA yang membentuk heliks ganda secara terus-menerus. Replikasi DNA digambarkan sebagai semi-konservatif karena setiap molekul DNA terdiri dari satu untaian lama yang dilestarikan dengan satu untaian baru. Nah, demikian video singkat mengenai proses replikasi DNA. Oke, memang tahapannya tidak sekompleks proses sintesis protein, tetapi memang replikasi DNA ini secara sederhana Bapak dapat sampaikan seperti pada digambar. Ada satu untai DNA yang memiliki dua lapisan. Lapisan pertama itu akan terpisah, lapisan kedua akan terpisah. Masing-masing lapisan atau untaian itu akan menghasilkan replikatornya atau komplementernya. Jadi ketika satu untai DNA double helix ini kemudian terpisah menjadi dua, masing-masing untaian ini kemudian akan membentuk komplementernya, sehingga antara DNA satu dengan DNA yang lainnya ini jelas identik. Jadi hasil dari replikasi DNA tersebut, dua DNA hasil proses replikasi ini sifatnya identik satu sama lain dan identik dengan DNA sebelumnya atau DNA induknya. Oke, apa itu replikasi DNA? Replikasi DNA adalah suatu proses pembelahan DNA di mana kedua rantai DNA akan lepas dan akan terbentuk pasangannya masing-masing dengan susunan yang sama seperti rantai pasangan semula. Oke, ini seperti ada induk menghasilkan anakannya. Nah, tadi di video kita sudah melihat bagaimana prosesnya. Dimulai dari DNA yang terbuka, kemudian ada enzim yang membukanya, kemudian ada pembentukan komplementer DNA-nya, kemudian ada yang disebut dengan leading strand, kemudian ada yang disebut dengan lagging strand. Nah, ini ada beberapa enzim yang terlibat. Kurang lebih ada 6 enzim yang terlibat pada proses replikasi DNA. Yang pertama, itu disebut dengan protein pengikat untai tunggal. Nah, walaupun ini tadi di video tidak disebutkan, tapi enzim ini juga cukup berperan penting ketika proses replikasi DNA tersebut. Karena enzim ini berfungsi untuk menahan untai DNA yang terbuka sehingga tidak menyatu kembali. Jadi ketika ada enzim helikase yang membuka pilihan DNA, maka kecenderungan untai DNA yang terbuka itu akan menyatu kembali. Tetapi dengan adanya protein pengikat untai tunggal, untai yang terbuka itu tidak akan untuk menyatu kembali. Berikutnya adalah helikase. Helikase adalah enzim yang berfungsi untuk membuka pilihan DNA. Ada DNA polimerase. DNA polimerase ini adalah enzim yang berfungsi untuk membuat komplementer. Jadi ada untai sebagai template-nya, ada untai yang berfungsi sebagai cetakannya,
Kemudian ada DNA polimerase nanti yang akan membuat komplementernya, pasangan-pasangan basa nitrogennya. Kemudian ada eksonuklease. Eksonuklease itu adalah enzim yang akan berfungsi untuk membuang RNA primer. Ingat, anak-anak, DNA itu basa nitrogennya khusus, berbeda dengan RNA. Maka ketika nanti proses di awal pada replikasi DNA akan dibentuk satu fragmen pendek yang disebut dengan RNA primer, dan itu adalah basa nitrogen penyusun RNA, dan itu nanti akan dibuang. Enzim yang membuangnya adalah eksonuklease. Berikutnya adalah primase, enzim yang akan membentuk RNA primer. Unik ya, DNA, tapi di awal prosesnya ketika replikasi DNA malah membentuk RNA primer, di mana basa nitrogennya jelas adalah basa nitrogen yang dimiliki oleh RNA. Ligase berfungsi untuk merekatkan. Nanti kita melihat pada lagging strand itu ada fragmen Okazaki dan itu terputus-putus. Fungsi ligase itu adalah menyambung fragmen Okazaki. Oke, kita lihat. Oke, sebelum kita masuk ke prosesnya, kita ingat kembali bahwa replikasi DNA itu masih satu bagian dalam dogma sentral biologi. Jadi dogma sentral biologi itu suatu teori yang di mana para ilmuwan itu mencoba untuk memahami bagaimana materi genetik itu saling berkaitan. Dibuat suatu rumusan sederhana di mana DNA sebagai dasarnya, maka ketika DNA menjadi dasarnya, ada dua proses yang terjadi di sini. Ada proses sintesis protein di mana menghasilkan protein dalam setiap prosesnya. Kemudian ada replikasi DNA di mana DNA akan terbelah menjadi dua, akan tereplikasi dan sifatnya adalah identik. Dan ini adalah dua proses yang sangat penting yang harus dimiliki oleh suatu sel, terutama sel yang hidup. Oke, kita masuk ke proses replikasi. Kalau kalian lihat gambar di depan, di layar kalian, di video, ini adalah untai DNA yang membentuk seperti gelembung-gelembung. Perlu kalian ingat bahwa DNA manusia itu terbentuk, bukan terbentuk ya, DNA manusia itu memiliki bentuk yang linier. Linier maksudnya, kalau linier itu artinya DNA itu seperti lidi, memiliki ujung satu dan ujung yang lainnya. Beda dengan DNA bakteri. DNA bakteri sifatnya adalah sirkuler. Sirkuler artinya bentuknya seperti cincin, tidak memiliki ujung dan lebih pendek. DNA bakteri itu paling tidak memiliki kurang lebih hampir 5 juta pasangan basa nitrogen. Sedangkan DNA manusia itu untuk satu molekul kromosom, karena satu kromosom, satu molekul DNA yang sangat panjang, itu terdiri atas miliaran basa nitrogen. Sehingga dengan ukuran yang sangat panjang, untuk proses replikasi dibutuhkan lebih dari satu titik replikasi yang akan mempercepat proses replikasi tersebut. Bisa dibandingkan, bakteri itu membutuhkan waktu 1 jam untuk mengakhiri proses replikasi. Sedangkan manusia itu membutuhkan beberapa jam untuk mengakhiri proses replikasi. Karena memang begitu panjangnya DNA pada manusia. Untuk DNA bakteri hanya dibutuhkan satu titik replikasi, di mana nanti titik replikasi itu akan terbelah kedua arah dan saling bertemu di kedua ujungnya sehingga kemudian DNA-nya akan terbelah jadi dua. Sedangkan pada DNA manusia, titik replikasinya atau di sini disebut dengan origin of replication itu ada ratusan, bahkan ribuan, yang nantinya antar titik akan saling bertemu sehingga nanti akan mengakibatkan
terbentuknya dua DNA yang sifatnya identik. Oke, kita masuk ke tahapannya. Kita ambil satu bagian dari DNA yang akan mengalami proses replikasi. Ada untai atas, ada untai bawah. Kita permudah dengan istilah atas dan bawah. Untai atas dan untai bawah. Untai atas ini ada ujung 5 absen, berarti di sini ujung 3 absen, walaupun di sini tidak terlihat. Kemudian untai bawah, kebalikannya ya, kalau pasangan berarti ke pasangannya. Karena atas 5 absen, maka yang bawah 3 absen, kemudian di sini 5 absen. Oke, kita bahas yang atas dulu. Atas di sini disebut dengan leading strand. Kenapa yang atas tidak yang bawah? Karena kita lihat arah bukaannya ya. Helikase, ya, mana helikase? Nah, ini helikase. Enzim helikase berfungsi untuk membuka pilihan DNA. Pilihan DNA yang terbuka, seperti saya sampaikan sebelumnya, memiliki kecenderungan untuk menyatu kembali. Maka protein pengikat untai tunggal, di sini single strand binding protein, akan menempel di permukaan DNA. Baik DNA yang terletak di atas atau untai DNA yang terletak di bawah. Sehingga menahan agar untai tersebut tidak menyatu kembali. Oke, saya ulangi. Ketika helikase membuka pilihan DNA, di sini pilihannya berarti ke arah kiri. Ke arah kiri membuka. Maka protein pengikat untai tunggal itu akan melekat pada untai DNA yang atas maupun yang bawah, sehingga DNA tidak menyatu kembali. Oke, kita bahas dulu untai yang atas. Ketika DNA polimerase akan membuat komplementer DNA-nya, dibutuhkan suatu untai pendek yang disebut dengan RNA primer. Di gambar tidak disebutkan. Jadi dibuat dulu di sini RNA primer, kurang lebih 8-10 basa nitrogen oleh enzim primase, baru kemudian DNA polimerase akan melanjutkan untaian. Kenapa begitu? Ternyata sifat dari DNA polimerase, harap dicatat baik-baik, nah, DNA polimerase itu hanya bisa menguntai dari ujung cetakan. Oke, DNA polimerase hanya bisa menguntai dari ujung cetakan 3 absen ke 5 absen. Oke, di sini cetakannya 5 absennya di bagian kiri kita, kemudian 3 absen bagian kanan kita. Maka arah cetakannya ke kiri. Tetapi DNA polimerase itu baru bisa menguntai suatu komplementer atau pasangan basa nitrogen jika ada awalannya. Dia tidak langsung menguntai, tetapi harus ada awalannya. Dan awalannya itu adalah RNA yang dibuat oleh enzim primase. Di sini tidak digambarkan, tetapi kurang lebih seperti itu. Kalau kalian lihat pada gambar di sini ada titik merah. Nah, ini adalah RNA primer yang dihasilkan oleh enzim primase. Sama seperti untai di bawah. Baru kemudian DNA polimerase meneruskan untaian. Di sini basa nitrogennya adalah pasangan basa nitrogen cetakannya. Terus memanjang sampai helikase akan terus membuka ke arah kiri. Maka DNA polimerase pun akan bergerak ke arah kiri atau menguntai ke arah kiri. Karena untaiannya terjadi secara terus-menerus, maka untai atas disebut dengan leading strand. Nah, sekarang kita ke untai bawah. Di untai bawah, ini ada suatu masalah. Kenapa? Karena cetakannya ini kebalikan dari atas. Kalau yang atas 3 absen ke 5 absen, sehingga DNA polimerase bisa menguntai secara terus-menerus. Masalahnya adalah di untai yang bawah, ini 5 absen ke 3 absen. Jadi nggak bisa, DNA polimerase tidak bisa menguntai ke arah kiri. Bisanya adalah DNA polimerase harus menguntai dari tetap 3 absen ke 5 absen. Maka sebaliknya.
Berarti kalau leading strand arah untaian itu ke kiri secara terus-menerus, lagging strand karena terjadi secara sepotong-sepotong, disebut sebagai lagging strand karena untaian terjadi secara sepotong-sepotong, maka DNA polimerase pun kalau kita lihat hanya membuat juga terfragmen-fragmen. Jadi sama seperti untaian di atas. Yang pertama adalah terbentuk RNA primer yang tanda merah. Enzim primase akan membuat RNA primer. Di sini kita lihat. RNA primer ini hanya terdiri kurang lebih antara 8 sampai 10 basa nitrogen. Kemudian setelah terbentuk RNA primer, DNA polimerase itu akan meneruskan untaian. Nah, kalau kita lihat, setiap fragmen itu tidak menyatu. Betul. Ternyata antar satu fragmen dengan fragmen yang lainnya ini tidak menyatu. Tidak terhubungkan oleh ikatan fosfodieter. Jadi, kalau kita lihat struktur DNA, kan ada basa nitrogen dan gula pentosa. Antar gula pentosa itu akan dihubungkan oleh ikatan fosfat, tetapi di sini tidak ada ikatan fosfatnya. Jadi DNA polimerase itu mentok, tidak menyambungkan ke fragmen selanjutnya. Karena terfragmen-fragmen, tadi saya sampaikan disebut sebagai lagging strand. Dan namanya adalah karena ini fragmen ya. Di sini ada nomornya. Maka disebut dengan fragmen Okazaki karena yang menemukan adalah Okazaki yang merupakan orang Jepang. Oke, ketika sudah terbentuk fragmen, maka apa yang terjadi? Ada satu enzim lagi yang disebut dengan eksonuklease. Eksonuklease itu akan membuang RNA primer. Nah, ini kan yang merah ya. Setiap fragmen itu pasti di awalnya ada yang merah. Maka eksonuklease itu akan membuang RNA primer ini, basa nitrogen RNA ini, kemudian menggantinya dengan basa nitrogen untuk DNA. Jadi eksonuklease itu akan membuang RNA primer, kemudian DNA polimerase akan menggantinya dengan basa nitrogen untuk DNA. Sudah? Belum? Tetapi ketika proses ini berlanjut terus-menerus, berarti setiap fragmen kan tidak menyatu. Yang terakhir adalah enzim ligase akan menyambung setiap fragmen. Nah, itu kurang lebih proses replikasi DNA sehingga terbentuk dua DNA yang saling identik. Oke, Bapak ulangi sekali lagi. Tahapan pertama adalah helikase itu akan membuka pilinan. Ketika helikase sudah membuka pilinan, maka selanjutnya adalah protein pengikat untai tunggal itu akan menahan agar masing-masing kedua untai tidak menyatu kembali. Ketiga, enzim primase itu akan membuat fragmen, sepotong fragmen yang berfungsi sebagai awalan. Yang keempat, DNA polimerase akan meneruskan untaian dari fragmen yang dibuat tersebut. Yang kelima, eksonuklease akan membuang fragmen RNA tersebut. Selanjutnya, DNA polimerase akan mengganti fragmen RNA menjadi fragmen DNA. Terakhir, untuk yang lagging strand, enzim ligase itu akan menyambung setiap fragmen Okazaki. Sehingga kemudian akan terbentuk dua untai DNA yang identik. Oke, demikian penjelasan mengenai replikasi DNA. Jika ada hal yang kurang jelas, silakan japri ke Bapak, tidak apa-apa. Nanti akan Bapak jawab mengenai proses replikasi DNA. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.